Shalom, saudara dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini, saya percaya setiap kita boleh menikmati hari yang baru, menikmati kasih Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang kita dapat nikmati hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini untuk pertama kalinya saya tergerak untuk membuat sebuah video tentang penyampaian kebenaran firman Tuhan yang tentunya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan ini akan menjadi sebuah berkat, karena berkat dari segala sesuatu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah firman Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin membawa sebuah firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat-ayat firman Tuhan ini memberikan sebuah pernyataan kepada kita. Tidak ada sebuah perkenanan yang dapat kita dapatkan dari Tuhan tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-36 dikatakan bahwa segala sesuatu datang dari Allah, oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa ketika Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada seluruh isi dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka perkataan ini menjadi sebuah pegangan di dalam hidup kita. Karena besar kasih Allah kepada kita, maka ia mengaruniakan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan inilah sesuatu yang sangat penting bagi kita, untuk menyadari bahwa Yesus Kristus itu bagi Tuhan cukup buat saudara dan saya. Kita tidak perlu membangun sesuatu yang lain di dalam hidup kita. Kita tidak perlu membangun dasar-dasar kehidupan yang lain di dalam hidup kita. Kita tidak perlu membangun kecantikan kita, tidak perlu membangun kegantengan kita, tidak perlu membangun harta benda di dalam hidup kita. Karena sebenarnya ketika Yesus Kristus dianugerahkan kepada kita, itu sudah cukup bagi kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya teringat sebuah pujian yang dinyanyikan oleh kelompok Hillsong yang mengatakan bahwa Christ is enough. Perkataan ini menjadi sesuatu yang mengena, yang penting buat kita semua. Bahwa Tuhan tahu yang saudara dan saya butuhkan itu cuma satu, yaitu cuma Yesus, dan tidak ada yang lain. Yang saudara dan saya perlukan itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus, dan tidak ada yang dapat menggantikan Dia. Karena sebenarnya satu persoalan di dalam hidup kita itu adalah persoalan yang dilihat Tuhan, yaitu dikatakan di dalam ayat yang di dalam perkataan yang selanjutnya dalam Yohanes 3 ayat 16, supaya barang siapa yang percaya dia tidak binasa. Karena persoalan yang dilihat Tuhan adalah persoalan kebinasaan, persoalan dosa. Sehingga mau nggak mau seharusnya kita tidak melihat perkara-perkara yang lain kecuali melihat perkara kebinasaan di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mengambil topik yang saya beri judul namanya Christ is enough. Jesus is enough. Yesus itu cukup bagi kita. Kita tidak perlu yang lain. Karena ketika Yesus itu ada di dalam hidup kita, maka Tuhan sedang membangun rencananya atas hidup kita. Tuhan sedang membentuk kita menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita maupun di dalam kehendak Allah di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan, segala sesuatu datang dari Allah, oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengupas satu persatu. Kenapa dikatakan Yesus itu penting? Karena di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Nah, perkataan akulah jalan, kebenaran, dan hidup ini merupakan sebuah pernyataan Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus Sinar. Karena sebenarnya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-49, Mazmur pasal yang ke-49, saya akan bacakan untuk saudara ayat yang ke-8 dan ke-9. Dikatakan demikian, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tuhan ingin mengatakan melalui kitab Mazmur ini, melalui Raja Daud, bahwa penebusan kita ini adalah penebusan yang terlalu mahal. Dan tidak ada orang yang sanggup untuk membayarnya. Tidak ada orang yang sanggup untuk menebusnya. Itulah sebabnya persoalan ini menjadi sebuah persoalan yang penting. Karena sebenarnya ada satu persoalan yang sangat penting, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, persoalannya adalah manusia terpisah dari Tuhan. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Tidak ada lagi koneksi dengan Tuhan. Sehingga mau nggak mau, sadar atau tidak sadar, ketika manusia tidak meresponi anugerah Tuhan, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupannya, maka sadar atau tidak sadar, dia tidak lagi terhubung dengan Tuhan, dan dia akan hidup dengan hidupnya sendiri, dengan manusia dagingnya sendiri. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui Anak. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui, kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Gak ada orang yang bisa terkoneksi dengan Tuhan kalau tidak terhubung dengan Yesus. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, Yesus dengan berani mengatakan, akulah jalan. Saya teringat kepada sebuah hukum Taurat yang berkata begini, nyawa itu gantinya nyawa, darah itu gantinya darah. Jalan antara manusia dengan Allah itu menjadi tidak terhubung dikarenakan karena dosa. Sebab hukum dosa itu adalah maut. Hukum dosa itu bayarannya adalah nyawa, bayarannya adalah darah. Sehingga kalau manusia itu ingin terhubung dengan Allah, maka ada harga yang harus dibayar, yaitu nyawanya. Tetapi dikatakan di dalam kitab Mazmur ini, di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, Mazmur 49 ayat 8 dan 9, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Gak ada seorang pun. Kenapa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Orang Surabaya bilang, orang Jawa bilang gak nyucuk. Karena terlalu mahal. Sehingga bisa dipastikan tidak ada orang yang bisa dan sanggup membayarnya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada seluruh isi dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya. Untuk apa ia mengaruniakan? Untuk pembayaran atas dosa saudara dan saya. Ini pernyataan yang penting buat kita, bahwa ketika saudara dan saya mengimani bahwa Yesus itu sudah mati buat saudara dan saya, maka sebenarnya saudara sudah terbayar lunas oleh Allah melalui Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara mengimani bahwa Yesus itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, maka saudara harus paham dan menyadari bahwa saudara sudah terhubung dengan Allah. You are connected. Inilah dikatakan oleh Yesus, dia berkata, akulah jalannya. Gak ada jalan yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan sebuah kesaksian atau sebuah ilustrasi. Ketika
Saya pertama kali di kantor itu mempunyai printer yang menggunakan wifi, tidak tersambung dengan kabel. Saya bawa laptop saya, lalu saya berkata kepada staf saya, ini cara pakainya gimana? Langsung aja Pak setelah Bapak tulis langsung di send, nanti dia akan terkirim Pak. Tapi ketika saya sudah selesai melakukan penulisan dan ketika saya send nggak nyambung, saya tanya kenapa nggak nyambung, lalu dia katakan begini, oh Bapak ya kita lupa Pak, itu ada CD-nya yang harus diinstal dalam komputer Bapak supaya komputer Bapak terhubung dengan printer, dan baru Bapak boleh bisa mengirim segala sesuatu dan mengerjakan segala sesuatu dari printer itu. Saya sangat terinspirasi dengan keterangan itu, sehingga saya melihat bahwa begini, ada banyak orang yang berusaha menghubungkan dirinya dengan Tuhan, tetapi tidak pernah terhubung sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah baca Alkitab, dia tidak pernah berdoa, sekalipun dia Kristen, sekalipun dia sudah pernah dibaptis. Tetapi karena aplikasinya tidak pernah diinstal, maka sebenarnya kita sedang GR bahwa kita terhubung dengan Tuhan. Saya berharap kita tidak GR bahwa tanpa rajin membaca firman Tuhan, tanpa rajin merenungkan firman Tuhan, maka kita merasa bahwa kita ini sudah terhubung. Saya mau sampaikan kepada saudara, Yesus Kristus mati di kayu salib itu tujuannya untuk menghubungkan saudara dan saya dengan Bapa di surga. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan. Sehingga dalam kehidupan kita, ketika kita meresponi Yesus Kristus tinggal di dalam hidup kita melalui pendengaran akan firman Tuhan, membangun iman percaya saudara dan saya yang sudah dianugerahkan. Iman itu given, diberikan kepada kita, yaitu kehidupan Kristus yang menghidupi setiap perintah Bapanya di surga. Itu yang ditanam di dalam hidup kita, maka kehidupan kita sudah terhubung dengan Bapa di surga. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sangat penting bahwa membangun hubungan dengan Tuhan itu tidak cuma sekedar berdoa, tetapi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena pada saat itulah kita sedang menginstal aplikasi yang ada di dalam kehidupan kita untuk menghubungkan diri kita dengan Tuhan, sehingga saudara dan saya menjadi sepikir dan seroh dengan Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Dan yang kedua adalah dikatakan, akulah jalan dan kebenaran. Yang kedua adalah kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena kebenaran itu yang akan menuntun kita untuk menjadikan kita menjadi benar. Dan kebenaran itu bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi kebenaran itu adalah yang bersifat absolut, yang datangnya dari Bapa di surga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika saudara dan saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka ada satu perkara yang dikerjakan Yesus di dalam hidup kita, yaitu Dia akan menjadi kebenaran di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga tata cara berpikir kita, tata cara bertindak kita, sikap hati kita pun akan mengalami perubahan di dalam kehidupan kita semua. Saya ingin mengutip satu perkataan yang terdapat di dalam kitab Efesus, pasal yang keempat, ayat yang Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-20, dikatakan demikian. Efesus 4, ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu,
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu sebabnya kebenaran Allah melalui pendengaran akan firman Tuhan dan pengajaran yang ada di dalam Yesus Kristus itu membawa kita kepada sebuah kehidupan yang sejalan dengan pikiran Allah di dalam hidup kita. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi kembali. Dulu waktu kita masih berumur 2 tahun, ketika orang tua kita yang ada di sekeliling kita sering menggoda kita dengan berkata, berapa satu tambah satu itu berapa? Seorang anak yang berusia 2 tahun sambil berlari-lari bisa saja berkata kemudian 10. Semua orang tertawa, lalu semua orang berusaha untuk membenarkan dengan berkata, nah, kalau 1 tambah 1 itu 2 bukan 10. Tetapi mereka tidak berusaha untuk membenarkan. Tetapi ketika si anak ini berumur 2 tahun dan dia sudah mulai masuk ke kelas 2 SD, lalu dia masuk ke sebuah sekolah dan kemudian gurunya berkata 1 tambah 1 berapa? Mungkin si anak ini akan tetap berpikir 10. Tetapi si guru kemudian mengatakan begini, 1 tambah 1 itu bukan 10 tapi 2. Ayo dilihat, 1 ditambah 1. Ayo dihitung, 1, 2. Nah, maka ketika pengertian ini diterima di dalam kehidupan si anak, maka sejak saat itu si anak sedang mengalami yang namanya pembenaran yang dikerjakan di dalam hidupnya. Sehingga mulai sejak saat itu dia tidak lagi mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi tidak 1 tambah 1 sama dengan 10. Tetapi 1 tambah 1 sama dengan 2. Demikian pula pengajaran yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang dipakai untuk membenarkan kita. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44 dikatakan demikian. Matius pasal yang ke-5 Matius pasal yang ke-5 ayat ke-43 dan 44 berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan bertobatlah dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa dahulu mungkin kita pernah mendengar firman yang berkata, kasihilah sesamamu, tetapi bencilah musuhmu. Tetapi Yesus berkata demikian, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan firman ini, perkataan Yesus ini yang akan mengubah cara berpikir kita. Yang kemudian kita melihat ketika Yesus ada di kayu salib, dia justru berkata demikian, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kebenaran inilah yang ketika saudara dan saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, secara langsung akan mengubah roh dan pikiran kita menjadi sepikiran dengan Allah dan mengatakan mulai saat ini bahwa kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu itu harus diganti dengan kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk setiap orang yang mengenai kamu. Itu sebabnya saudaraku dikasihi Tuhan, cara hidup kekristenan kita menjadi berbeda ketika saudara dan saya mampu dan mau meresponi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi senang bermusuhan, kita tidak lagi senang berbeda pendapat yang diperuncing menjadi sebuah pertengkaran, tetapi kita lebih senang membangun sebuah perdamaian di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara berpikir inilah yang kemudian mengubah hidup kita dan membenarkan hidup kita. Itu sebabnya yang ketiga, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi poin penting di dalam hidup kita. Yesus sudah mengerjakan semuanya. Yesus sudah meneladankan segala sesuatunya. Yesus sudah membuka jalan buat kita kepada Allah.
Dan Yesus sudah mendidik kita, memberikan teladan kepada kita. Yang ketiga adalah Yesus memberikan kemampuan kepada kita untuk menghidupinya di dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga ketika Yesus mau naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, adalah lebih berguna aku pergi kepada Bapa, supaya aku dapat mengutus Rohku. Dan roh penolong itu adalah roh yang memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari semua yang kita dengar pada pagi hari ini, saya percaya bahwa apa yang kita dengar ini membangun sebuah pengertian di dalam hidup kita. Jesus is enough. Christ is enough. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menambahkan segala sesuatu di dalam hidup kita, kecuali Dia memberikan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Saya masih teringat ketika ada seseorang yang menghidupi firman Tuhan dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah berbicara begini kepada teman-teman saya. Rumah kontrak atau tidak kontrak itu sebetulnya sama saja. Lalu teman-teman saya menjawab, ya enggak sama Pak. Kalau rumah sendiri itu kan punya sendiri, kalau kontrak kan punya orang lain. Saya bilang menjadi sama saja kalau dikatakan rumah kontrakan itu bisa kita tinggali seumur hidup. Sama aja kan? Mestinya sama saja. Tetapi yang membuat tidak sama itu adalah pola berpikir. Karena sebenarnya ketika seseorang itu mampu mengendalikan dirinya oleh karena Yesus Kristus yang dianugerahkan Allah di dalam hidup kita, di mana kemampuan itu adalah kemampuan setiap saat mampu menyisihkan pendapatannya untuk menabung setiap bulan, untuk dipersiapkan membayar kontrak setiap tahun, dan memelihara rumah kontrakan itu sebagaimana rumah itu menjadi tempat yang harusnya baik buat kita. Artinya begini, kalau ada bocor ya diperbaiki, dicat. Sebelum lubangnya besar, waktu baru kelihatan kecil, sudah mulai untuk memperbaikinya. Dan saya yakin ketika pemilik rumah itu datang, seringkali datang lihat rumahnya, minta izin, boleh nggak saya lihat rumah saya. Lalu dia lihat bahwa rumah itu dipelihara dengan baik, dicat dengan baik, rumputnya dipotong dengan baik, tanaman-tanaman di halaman juga dipelihara dengan baik. Lalu kemudian segala sesuatunya ditata dengan baik, PBB-nya dibayar dengan baik, tidak ada yang tertunggak, listriknya pun tidak pernah tertunggak, atau yang lain-lainnya juga biaya-biaya tidak pernah tertunggak. Saya yakin bahwa pemilik rumah itu sangat senang ketika ditinggali oleh orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dia akan senang dan dia akan katakan begini, terima kasih ya sudah memelihara rumah saya. Dan seandainya ada orang-orang yang kemudian kepingin menempati rumah yang baik tadi, dan kemudian berusaha untuk membujuk pemilik rumah untuk berkata, saya aja yang sewa, tak kasih harga lebih tinggi. Belum tentu pemilik rumah akan menyerahkannya. Karena pemilik rumah akan berpikir begini, lebih baik dikontrak sama orang yang hidupnya dipimpin Tuhan daripada diserahkan kepada orang lain. Mungkin harganya lebih tinggi, tetapi tidak dipelihara dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah pertimbangan. Kalau ada seseorang yang berkata juga bahwa dalam beberapa hal dia katakan begini, sedia payung sebelum hujan. Ya, ini seringkali dikatakan oleh seperti orang-orang yang jual obat. Tetapi bagaimana kalau seseorang itu berkata sedia payung sebelum hujan, itu adalah bagaimana dia mengubah dirinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi seumur hidupnya dia tidak akan tidak memerlukan obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Kenapa? Karena dia menghidupi hidupnya secara bijak di dalam hidupnya, karena dipimpin oleh Tuhan. Maka saya percaya sepanjang hidupnya dia bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya.
Tuhan menuntun pikirannya, Tuhan menuntun tindakannya. Sehingga pada akhirnya saya harus katakan demikian, bahwa yang saudara dan saya perlukan di dalam hidup kita itu cuma Tuhan. Gak ada yang lain. Hanya Tuhan. Di mana saja. Baik dalam komunitas, di dalam rumah tangga, di dalam bekerja, yang kita butuhkan cuma Tuhan. Karena ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kebijakan Allah, kebenaran Allah itu ada di dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini kita membutuhkan respon yang benar di dalam hidup kita. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, tidak ada respon yang benar yang bisa terlahir dalam kehidupan kita kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan berdoa buat saudara yang dikasih Tuhan hari ini, supaya benar-benar apa yang saudara dengar ini boleh menjadi berkat buat kehidupan saudara dan memberkati kehidupan saudara, sehingga dalam hari ke hari saudara, kehidupan saudara makin hari makin bijak dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan begitu besar Tuhan mencintai kita, sehingga Tuhan memberikan anaknya buat kita. Karena anaknya itu sudah cukup bagi kita untuk menuntun kita, untuk membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Mari saudara dikasih Tuhan, saya berdoa supaya saudara meresponi Yesus Kristus itu dengan baik. Karena ketika saudara meresponi Yesus Kristus itu dengan baik, maka saudara akan meresponi segala sesuatu yang hadir dalam hidup saudara dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Dan demikian pula saat-saat dan masa-masa ini, saudara dan saya sedang dikepung dengan yang namanya virus corona. Tetapi saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebijaksanaan Allah yang dibangun melalui Yesus Kristus di dalam hidup kita, melalui hubungan pribadi saudara dan saya dengan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya mampu hidup dalam sukacita, sekalipun tantangan, tekanan, ketakutan itu melanda seluruh isi dunia ini. Tetapi orang-orang yang percaya dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan, mereka akan hidup dalam sukacita yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar damai itu ada di dalam hidup saudara dan saya, hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.